Salam hormat paseduluran selawase. Jadi waktu itu bro, saya itu pernah bikin polling kecil-kecilan, survei gitu, tentang siapakah tokoh wanita dalam pewayangan yang paling menarik untuk digosipin, antara Drupadi atau Banowati. Nah, respon dari teman-teman subscriber dulu ternyata banyak milih Banowati. Sekarang berarti kita ngosipin Banowati. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih bro udah mau mampir lagi di channel ini. Dan monggo subscribe dulu bagi yang belum untuk membantu channel ini berkembang biak. Di video ini saya akan ngajak teman-teman ghibah. Tapi ini ghibah halal bro, jangan khawatir. Meskipun bukan syar'i. Kenapa halal? Ya karena yang akan kita gosipin cuma tokoh wayang doang. Pokoknya aman. Dan gak ada satu delik pun yang bisa mengancam saya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Banowati. Duh ban. Kalau ngomongin tentang Banowati ya, berarti kita ngomongin tentang ruwetnya kisah asmara. Bulet. Banowati ini adalah putri ketiga dari Prabu Salya, seorang raja yang sakti dan gagah dari kerajaan Mandaraka. Dia itu punya ilmu sakti ajaib namanya Condo Birowo coy. Dengan ilmu ini, Prabu Salya pernah bikin pontang-panting Pandawa saat perang Bharatayuda. Efek ajian Canda Birawa ini kalau sekarang itu mirip-mirip COVID-19. Video saya tentang itu ada di sini. Dari perkawinannya dengan Dewi Setyowati, Prabu Salya kan punya 5 anak. Anak yang pertama itu namanya Dewi Erowati. Nanti dikawin sama Prabu Bolodewo. Kemudian ada lagi adiknya Surtikanti nikah sama Adipati Karno. Dan kemudian yang ketiga nih Banowati. Paling cantik, paling semok, paling pandai bersolek. Dia ini diperistri Duryudana. Kemudian ada lagi adiknya yaitu Burisrawa dan Rukmarata. Banowati ini berjodoh dengan Duryudana bukan lantaran cinta coy, melainkan sebab politik. Duryudana waktu itu kan sedang ngelirik kerajaan Mandaraka untuk dijadiin sekutu menghadapi perang Bharatayuda versus Pandawa. Menurut saran dari Haryo Sengkuni, Prabu Duryudana ini sebisa mungkin harus nikah sama Banowati supaya bisa gandeng Prabu Salya. Sebab apa susahnya bagi Prabu Salya untuk berpihak Pandawa? Gampang. Dia itu saudaranya Dewi Madrim. Dewi Madrim itu akhirnya dikawin Pandu. Pandu akhirnya punya anak para Pandawa itu. Lagian Banowati kan juga masih cinta sama Arjuna. Dan begitu pun sebaliknya. Duryudana harus bertindak cepat. Urusan rebutan cewek biasanya siapa cepat dia dapat. Ikan cepat ikan gabus. Banowati bersedia nikah dengan syarat bahwa yang mandiin dia menjelang resepsi harus Arjuna. Karena politik bro, pasti lebih penting dari urusan harga diri, ya kan? Maka Duryudana menyanggupi syarat itu. Yang penting dia dapat dukungan dari negara Mandaraka saat nanti perang Bharatayuda. Urusan Banowati masih cinta sama Arjuna itu perkara lain. Urusan tai burung itu. Politik gak butuh cinta, yang penting menang. Banowati ini tubuhnya halal bagi Raja Kurawa, tapi hatinya tetap terpaut pada Arjuna. Udah lengkap, terpenuhi sudah standar cinta segitiga. Kemudian ada seorang Aswatama bro, yang bikin kisah cinta Banowati ini makin bulat, makin ambrak-ambrakan. Bukan lagi cinta segitiga ini, tapi cinta jajaran genjang. Bukan, kalau jajaran genjang itu sisinya sejajar dan sama panjang. Sedang si Aswatama ini secara kasta, dia itu nggak sama panjang dengan Banowati, dengan Duryudana atau Arjuna. Para beliau itu kan kaum ningrat bro. Sedangkan Aswatama ini siapa? Cuma anak Resi Durna. Dan ibunya juga kuda malah. Dulunya kuda. Jadi Aswatama ini anak jaran. Berarti trapesium. Trapesium adalah bangun datar punya 4 sisi yang 2 sisinya itu sejajar. Tapi nggak boleh sama panjang. Cinta trapesium coy. Aswatama ini naksir berat sama Banowati. Dia itu masih mau saingan dengan Arjuna. Boleh kalau Arjuna dia sikat.
Tapi kalau saingannya adalah Duryodhana, rajanya sendiri, dia nyerah, Pak. Ya sebenarnya ngenes juga gitu. Aswatama awalnya bisa nerima kalau Banowati jadi istri yang baik buat rajanya, istri yang solehah. Tapi setelah dia tahu bahwa Banowati masih sering check-in sama Arjuna, rasa cinta itu berubah jadi muak, coy, jadi benci. Aswatama juga sering lapor ke Duryodhana bahwa bukti-bukti valid, tapi Duryodhana cuek. Malah ada rekaman adegan mesum, Pak, mirip Banowati. Durasinya 19 detik di kamar yang mirip kamar Banowati. Hordenya sama, tapi Duryodhana nggak mau tahu. Yang ada di kepala dia itu cuman bagaimana kerajaan Mandaraka tetap aman di pihak Kurawa. Cuek dia. Kemudian Aswatama ini marah gak karu-karuan saat tahu bahwa anak pertama Banowati yang lahir wajahnya mirip Arjuna. Dan bukan cuman itu, bro. Saat Duryodhana mati di perang Bharatayuda, Banowati malah kawin sama Arjuna. Jadi akhirnya selepas perang nih, saat malam gelap gitu ya, Aswatama itu meluapkan dendam dan amarahnya. Dia itu nyusup pelan-pelan ke keraton Astina dan membunuh hampir seluruh keturunan Pandawa. Saat dia papasan dengan Banowati, langsung disikat, di-sliding tackle dia. Dibunuh Banowati. Menurut dia, wanita yang mengkhianati cinta rajanya itu pantas mati. Ya, itulah Banowati, bro. Tapi apa betul dia mengkhianati cinta? Bisa jadi dia perempuan setia loh, karena dari awal dia membela cintanya pada Arjuna. Tapi bukankah udah jadi keharusan ya bahwa wanita yang udah nikah nih harusnya bisa melupakan laki-laki manapun, setia pada suaminya gitu. Jadi perempuan seperti apa dia? Ya nggak tahulah saya. Silakan teman-teman sendiri yang nentuin. Sekian dulu untuk minggu ini, bro. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.